Sebuah catatan ringan untuk kita pahami bahwa segala sesuatu mesti dilihat dengan utuh. Harus dilihat dengan utuh. Ini penting. Kita membaca Alkitab, saudara. Alkitab paling tidak hanya terdiri dari sebuah kronologi yang ada 5 bagian. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Mestinya ini dilihat secara utuh. Supaya kalau ada nubuat itu, maka ada penggenapannya. Kalau kita tarik pada hidup kita hari ini, segala sesuatu dalam kehidupan kita harus dengan jujur kita lihatnya secara utuh. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh menjadi waktu terbaik bagi kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang menyiapkan hidup kami untuk pemberitaan ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasalnya keempat ayat kedua sampai 9. Terambil dari Filipi pasal keempat ayat kedua sampai 9 di bawah perikop nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya seati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sejumlah jemaat Tuhan berdiri. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terbaca dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Yohanes Pembaptis ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saya juga menyapa yang mengikuti ini secara live streaming di rumah. Shalom. Saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti ibadah ini sekalipun di rumah. Kenapa? Karena ada banyak orang menonton ibadah, bukan mengikuti ibadah. Kalau di gereja itu kan sudah ditulis di situ, tidak boleh makan dan minum di dalam ruang ibadah. Tapi di rumah kan bisa sambil makan kacang. Di rumah kan bisa pakai daster. Dan karena itu mari sekalipun di rumah kita tahu bahwa lagu sekolah minggu dulu menarik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di sorga melihat, walaupun kita sendiri di rumah. Amin. Hari ini juga kita merayakan ulang tahun dari PPGT yang ke-59. Betul kok? Ya. Saya suka mengatakan begini, kedewasaan itu ada 3. Kedewasaan itu ada 3. 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37, kok sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah, karena perut rata saja. Sekarang perut sepertinya ada 3, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok, ya gemuk. Itu pertama. Dan hari ini bukan kita merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit.
Orang baru lihat dia sedikit, lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih di Tangerang ada yang begitu. Ada. Di gereja Toraja ada juga ya. Ya itu bahaya. Makanya kalau kami di Kupang ada orang yang tukang tersinggung begitu, biasa waktu dia tersinggung di orang banyak, dorang baku korek dia. Abaikan saja. Ya. Ketiga, dewasa iman, dan saya kira ini yang penting. Dewasa iman itu adalah, saya suka pakai contoh begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? Tidak bisa. 17 tahun kemudian, anak itu berumur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak merengek-rengek meminta Tuhan tolong kasih ringan beban. Tidak. Berdoa minta bahu yang semakin kuat. Kenapa? Orang beriman tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya. Amin. Karena itu orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, tapi sulit untuk merubah diri sendiri. Itu bagian pertama supaya yang PPGT betul-betul menikmati ulang tahun ini dalam perubahan-perubahan yang berkenan pada Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini menarik. Di Minggu Advent ini, bertempik sorak, hai Israel. Lalu kita membaca bagian ini, saudara. Tapi saya ingin mengatakan lebih awal di sini bahwa pengaruh seseorang dalam hidup kita, mempengaruhi sikap kita terhadapnya. Kalau seseorang itu punya pengaruh cinta, perhatian, kasih sayang dalam hidup kita, sikap kita terhadapnya itu perhatian yang bagus. Kalau dia rindu datang kepada kita, saudara bayangkan kalau ada orang yang betul-betul punya pengaruh positif dalam hidup kita, mau datang kepada kita, persiapan kita luar biasa. Siap dengan bagus, rumah-rumah kita siapkan, tempat tidur di mana dia tidur kita siapkan, semuanya kita siap. Nanti tetangga tanya, lagi sibuk-sibuk apa? Ini orang datang. Ini orang dia begini, kita cerita yang baik-baik. Mantap. Pengaruh itu mempengaruhi sikap kita. Tapi coba datang orang yang kita tidak suka. Siapakah orang yang kita tidak suka? Ambil contoh saja. Katakanlah ada mertua yang memang kita tidak suka. Atau orang Toraja memang suka mertua semua. Ya. Kalau mertua datang dari Toraja dan mertua itu kita tidak suka, cara persiapan kita tuh agak aneh. Ya kita siap terus orang tanya, kenapa sibuk-sibuk? Mertua datang. Hanya 4 hari, tapi aduh, macam 4 tahun. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Iya. Kenapa mertua dibilang? Saya pun mertua tuh lahir di zaman Jepang. Jahat. Kalau sebegitu tuh saudara bisa bayangkan dia punya persiapan tuh seperti apa, ya kan? Saudara bayangkan bahwa sesuatu itu kalau penting dalam hidup kita, luar biasa persiapan kita. Saya kasih contoh. Hari ini kan COVID ini sebagai kadang-kadang menjadi alasan untuk orang tidak beribadah. Saya kasih contoh. Kalau sebentar saudara pulang dari sini, saudara lupa handphone saudara, datang cari kok tidak? Kenapa datang cari? Kenapa tidak kasih, sudah biarlah koster dapat saja sudah biar. Kenapa saudara datang cari? Penting kan? Mahal kan? Itu saudara mau masuk rumah, sadar bahwa telepon tidak ada, saudara pulang. Saudara telepon orang di gereja, aduh tolong dia cek handphone. Kenapa saya lupa? Ibu tadi duduk di kursi mana? Semua kursi saya duduk. Dia lupa. Penting, maka dia akan cari. Kenapa? Kalau sesuatu itu penting, sesulit apapun dia akan menemukan jalan ke situ. Itu sulit karena dia penting. Tetapi coba kalau sebentar saudara pulang, saudara lupa tisu yang saudara sudah pakai, lupa buang di kotak sampah. Datang cari? Kenapa tidak datang? Tidak penting kan? Saudara lihat, kalau sesuatu penting, kita menemukan apa? Jalan. Tetapi kalau sesuatu tidak penting, yang kita temukan apa? Alasan. Saya tidak tahu jemaat Tangerang
lebih banyak punya jalan atau alasan. Anehnya banyak yang tidak ikut gereja, tapi sebentar jam 12 itu di mall dorang ada itu. Ya, soal ini soal penting tidak penting nih, dan ini serius bagi kita. Di sini juga ada yang begitu. Ada. Itu orang kita kenal. Jangan coba-coba sebut dia pun nama, itu bahaya. Ya, saudara-saudara, kira-kira begitu. Jadi pengaruh seseorang itu sangat mempengaruhi kita. Supaya ketika kita mau bilang bertempik soraklah Israel, kita tahu bahwa dia yang datang itu penting. Kalau kita rasa dia tidak penting, ya orang biasa saja. Rasa tidak terlalu. Apalagi ada alasan toh, COVID. Itu alasan paling masuk akal hari ini. Untuk orang bisa apa saja. Nah, saudara-saudara, pembacaan ini sekaligus adalah sebuah penggenapan yang saya bernubuat bahwa akan ada satu orang yang duluan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ini penggenapannya. Yohanes tampil dan berseru-seru. Sebuah catatan ringan untuk kita pahami bahwa segala sesuatu mesti dilihat dengan utuh. Harus dilihat dengan utuh. Ini penting. Kita membaca Alkitab, saudara. Alkitab paling tidak hanya terdiri dari sebuah kronologi yang ada 5 bagian. Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Mestinya ini dilihat secara utuh. Supaya kalau ada nubuat itu, maka ada penggenapannya. Kalau kita tarik pada hidup kita hari ini, segala sesuatu dalam kehidupan kita harus dengan jujur kita lihatnya secara utuh. Pertama, bahwa mungkin kita memang sakit. Betul, kita ada sakit. Tapi jangan lupa kita pernah sehat dulu kan. Mata yang hanya tertuju pada sakit itu segala sesuatu hanya sakit saja. Kita memang susah hari ini, tapi jangan lupa kita mungkin pernah senang. Orang yang tertuju pada kesusahan itu di Kupang, itu kalau ketemu pendeta dia hanya patah leher. Bapak pendeta, hidup ini terlalu susah. Nah, mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Kalau memang sudah terlalu susah, mau hidup buat apa lagi? Jadi mata yang tertuju kepada apa itu menjadi penting bagi kita. Memang hari ini kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita berusaha di tengah-tengah pandemi COVID yang menghancurkan banyak sekali sektor ekonomi. Kita berjuang sekali, kita berdoa dan seolah-olah tidak ada. Yo, jangan lupa ada kemungkinan di satu waktu yang lalu kita pernah sukses dan mungkin kita tidak berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita lihat segala sesuatu dengan utuh supaya itu menjadi penting bagi kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pembacaan hari ini ketika mau menyambut Tuhan itu pasti kita bicara dia dalam 2 konteks. Pertama adalah perayaan Natal hari ini, tahun ini, di tengah-tengah pandemi COVID yang betul-betul membatasi kita sekali. Tetapi juga kita sementara mempersiapkan diri dalam prosesi menyambut kedatangan Kristus. Ini hal-hal yang serius dan kita diminta paling tidak untuk memberi jawab terhadap tema ini adalah bertempik soraklah kamu. Kamu mesti bersorak-sorai. Kenapa? Karena hal ini sebegitu pentingnya bagi kita. Tetapi pembacaan ini kemudian memberikan beberapa catatan serius bagi kita. Kita bukan sekedar bersorak-sorak saja. Bukan sekedar bersorak-sorak saja. Bukan sekedar kita melakukan sebuah pesta perayaan. Tapi ada hal-hal yang kemudian menunjukkan kepada kita sebuah kualitas iman. Karena relasi kita yang kuat dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hal itu penting. Pertama, saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan hal ini. Manusia harus selalu tolong-menolong satu dengan yang lain. Dalam tempik sorak itu, saudara-saudara, hendaklah seorang itu memperhatikan orang lain. Jangan satu orang dia menjadi kaya sendiri, dia suka sendiri dan dia tidak memperhatikan orang lain. Jangan. Dalam masa ini masing-masing kita bertanggung jawab kepada orang lain. Kaya itu apa, saudara? Kaya itu bukan sesuatu yang ada pada kita secara material saja. Tidak. Ada hal yang lebih luas ketika kekristenan menaruh perhatian pada kekayaan. Kaya itu seperti apa? Ada air di dalam botol. Kita tuang di dalam gelas. Kalau dia sudah penuh dan dia kemudian meluber kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita, kemudian bisa menjadi bagian orang lain, itu kaya. Tetapi kalau kita tuang begini tidak penuh-penuh, itu miskin itu. Itu orang susah itu. Kenapa? Kan tidak pernah puas. Saudara bayangkan, saudara-saudara, manusia yang seperti ini, yang tidak merasa pernah cukup, sulit memperhatikan orang lain. Bukan saja sulit memperhatikan orang lain, tidak pernah bersyukur.
Syukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup ini. Itu syukur. Itu cara paling baik menikmati hidup ini, dan saudara bisa bertempik sorak. Kenapa, saudara? Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya, segala sesuatu di dalam semesta isi dalam hati manusia pasti masih kurang. Pasti masih kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Di kampung itu saya selalu berkhotbah begini. Kita ini kalau jalan kaki, kita berdoa. Tuhan, kasih saya sepeda satu kok. Tuhan kasih sepeda satu, kita naik 2-3 bulan, kita berdoa ulang lagi. Tuhan, naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan yang di situ itu saya pun betis sudah seperti pemain sepak bola Tuhan. Jadi kasih motor satu kok. Tuhan kasih motor satu. Naik 5-6 bulan kita berdoa ulang. Tuhan, naik motor memang enak Tuhan, tapi istri saya berat 80. Anak kami 3 orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi semua mau naik ibu. Tuhan, semua mau naik ini. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga Tuhan. Jadi engkau pun mau. Kalau bisa mobil satu. Tuhan kasih mobil satu. Naik 1 tahun dia berdoa ulang. Tuhan, naik mobil memang enak, tapi anak pertama Tuhan, dia sudah menikah, tinggal di Pulau Seribu. Tidak mungkin ke Pulau Seribu kan pakai mobil. Jadi engkau pun mau kapal feri satu. Naik lagi. Pergi ke sana, lihat mantu, lihat cucu, lihat anak kandung, pulang berdoa ulang. Tuhan, memang bisa pakai ke sana Tuhan, tapi musim begini agak susah. Jadi helikopter satu. Meminta tidak soal, atau memang harus kepada Tuhan kan kita. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Amin kan? Itu baru bisa kita bertempik sorak. Itu baru bisa kita bisa menolong orang lain. Banyak orang tidak menolong orang lain. Banyak orang menolong dirinya sendiri. Saya membayangkan saudara, ada orang ketika buah terlalu banyak, daging terlalu banyak di dalam kulkasnya, dia panggil, adek, nanti ambil buah di kulkas ya. Bawa saja semampu. Bawa juga daging itu. Kenapa? Dia tidak mau makanan itu busuk di kulkasnya. Dia tidak mau nanti rumahnya yang bau. Kalau mau bau, bawa saja di kau rumah ya. Bukan di saya puru. Seperti menolong. Seolah-olah menolong, tapi sesungguhnya bukan menolong. Dia geser sedikit masalah, orang lain yang dapat. Saya kira itu jadi masalah buat kita. Karena itu saudara-saudara, mestinya yang seorang merasa yang lain itu penting. Tadi malam saya baru berkhotbah tentang solidaritas kita terhadap orang lain. Mestinya kita penting. Kenapa kita mesti solidar, saudara? Satu hal yang sangat penting bagi kita adalah dalam persekutuan umat percaya kita digambarkan dengan sangat baik. Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggota dari satu persekutuan. Alkitab mengatakan dengan sangat baik bahwa mata, karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Hendaklah yang seorang merasa bahwa yang lain itu penting bagi dirinya. Siapa yang malam-malam ketika dia perut sakit mau ke belakang, terus kaki bilang ke perut, Jamara, bisa sendiri ya? Tidak bisa kan? Bisa sama-sama. Tidak bisa kita kasih tinggal perut jalan sendiri, kaki tidak bisa. Sama-sama. Alkitab bilang, kalau jari terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan saya sulit pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kuping melap. Apa ini namanya? Lap, sudah. Yang penting saudara mengerti itu cukuplah. Nanti baru orang tanya, Pak Pendeta tamat dari mana ya? Tidak. Supaya yang semua orang merasa penting tahu dalam hidup ini. Saya berkhotbah tentang persekutuan. Persekutuan itu harus kita kelola dia seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, gula, santan. Sudah jadi dia pun nama kolak. Setelah dia jadi kolak, kita makan pisang, masih ada rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya saling menghilangkan. Bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat. Semua penting. Bukan kita mau makan kolak, kita makan ubinya di sana. Terus pindah makan pisang di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Kan tidak begitu. Semuanya bergabung bersama-sama di satu tempat. Kalau bergabung di satu tempat, baru kita bisa bertempik sorak. Amin. Orang Toraja tidak usah diajar, sudah terbiasa berkumpul. Orang Toraja kalau berkumpul buat apa?
Orang tua saya kalau berkumpul buat apa? Oh itu. Jadi harusnya tidak boleh lagi diajar. Sebenarnya dari kearifan lokal hal-hal itu melekat pada kita. Ketika kita berbicara bertempik sorak belakang, mestinya seorang merasa yang lain itu penting semua. Dalam sebuah persekutuan ini tidak ada yang paling kecil, tidak ada yang paling besar. Kalau ukuran badan silakan, tapi semua menjadi penting bersama-sama. Ini nasihat pertama dari Tekin. Supaya kalau kita mau bertempik sorak, sungguh itu yang kita nyatakan bahwa yang seorang penting. Jadi kalau ada bajumu 2, berikan 1 bagi orang lain. Tapi beri itu mesti ikhlas. Memberi dengan 3 ikhlas itu bermasalah. Di kampung saya suka bilang begini, anggaplah kita punya 1 baju. Ini baju ini andalan sudah nih. Di pesta itu baju, gereja itu baju, kumpul keluarga itu baju. Pokoknya itu baju saja. Terus ada keluarga dari kampung datang, mau pergi satu acara, terus pakai bahasa Kupang dia panggil kakak tuh, dia bilang begini, Susi, pinjam itu baju. Terus kita masih pikir untuk mau kasih atau tidak, orang tua bilang kasih. Ini kau saudara ini, kasih saja. Besok-besok yang kau susah, bukan yang kau punya baju yang tolong, saudara yang tolong. Ayo kasih. Saudara bisa bayangkan kalau kita beri dan tidak ikhlas. Pakai bahasa Kupang tuh menarik. Ini, ambil itu hari lu tambah 2.000 jadi ambil. Bayangkan itu. Jadi saudara bayangkan kalau tidak ikhlas memberi, itu kita tidak menolong. Tidak. Kalau mau bertempik sorak itu hendaklah kamu saling menolong. Haruslah begitu. Nasihat pertama. Nasihat yang kedua ini saudara-saudara dia bilang begini. Ini sebuah tekanan yang serius bahwa dia memerintahkan setiap orang tidak usah meninggalkan pekerjaannya, tetapi dia harus bekerja dengan baik supaya dalam pekerjaannya itu nama Tuhan dipermuliakan. Ketika para pemungut cukai bertanya, apa yang harus kami perbuat? Nah, ikut aturan saja toh. Ketika para prajurit bertanya, dia bilang sudah cukupkan dirimu dengan gajimu, cukup. Cukup. Biasa jadi masalah itu ketika kita mau lebih dari itu. Saya bicara kepada banyak pegawai honor. Kita seringkali tidak puas. Saya bilang begini, yang honor-honor. Kita ini ketika masih honor itu digaji kira-kira 700.000 per bulan. Itu pun 3 bulan baru bayar sekali. Habis bulan masih lebih 10.000. Setelah jadi pegawai tetap diangkat gaji pokok 5 juta tambah tunjangan ini, tunjangan itu. Habis bulan bendahara hanya bawa kertas putih. Kasih tahu bilang, sudah potong semua Pak. Sudah bayangkan. Makin banyak yang kita dapat itu sepertinya. Karena itu saudara-saudara, kerja saja seharusnya. Orang-orang yang dipakai, kalau kita baca Alkitab, kita temukan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Bukan semuanya itu orang-orang yang ada di Bait Allah. Abraham, Ayub itu pengusaha. Tuhan pakai. Ruth itu seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Esther. Di sini ada yang nama Esther. Itu Tuhan pakai. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Luar biasa. Esther, Shalom. Tuhan pakai. Tidak meninggalkan pekerjaannya kan? Daud, ada Daud, Tuhan pakai. Makanya Daud itu tidak tidur tadi malam dia. Tuhan pakai luar biasa. Daud itu dulu hanya gembala kambing domba di padang. Hanya gembala kambing domba di padang. Yang papanya sendiri tidak percaya padanya. Ketika mau dicari salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, dia pun bapak juga tidak yakin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Gembala kambing domba ini kemudian menjadi seorang raja. Tuhan pakai. Salomo Tuhan pakai kok tidak? Pakai. Padahal saudara bayangkan, Salomo kurang apa? Alkitab mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang lebih hebat dari dia. Ada 3 hal yang paling dicari oleh laki-laki: tahta, wanita, harta. Semuanya Salomo dapat. Dari segi jabatan, tahta, Salomo raja. Tidak ada lagi lebih dari itu. Hanya raja di atas segala raja yang lebih. Dari segi pendapatan,
kekayaan. Di zaman Salomo itu kan perak tidak ada harga kan. Kalau perak sudah tidak ada harga, jangan bawa memang kita punya besi putih dong itu. Itu tidak pakai di sana, itu tidak pakai. Iya, gelang-gelang gading dong itu tidak pakai di zaman Salomo. Emas 24 karat, dan pendapatan emas Salomo per tahun yang didapat dari para bupati, yang didapat dari para saudagar di luar dari persembahan para bupati, yang dia dapat itu per tahun adalah 666 talenta. Satu talenta berarti kurang lebih 34 kilogram. Jadi kalau 6 talenta berarti 666 kali 34, dia dapat emas per tahun. Kira-kira 23 ton emas. Itu lebih dari batu akik gitu. Kalau kita konversi dengan harga emas sekarang mungkin kira-kira 17 atau 18 triliun. Kita punya 10 gram, kita pakai semua di gereja baru gantung di luar. Dia punya 23 ton. Itu kalau dia pakai semua mati dia di tengah-tengah emas. Yang ketiga dari segi wanita, Salomo punya istri ada 700, tambah 300 gundik. Berapa semua? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. 1000 ini mau hafal satu-satu. Pakai bahasa Kupang, kalau ada yang lewat paling dia bilang, "Woi, nama siapa dulu?" Kalau suatu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar sampai istri pertama. Wah, itu berat itu. Itu kalau sudah sampai itu sudah pemilu berikut itu. Tapi Alkitab mengatakan, kita baca Alkitab butuh bijak-bijak ya. Alkitab terdiri dari informasi dan ajaran. Biasa gereja Tuhan jadi rusak itu kalau orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin 2, dia bilang, "Kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2, kamu sudah larang-larang lagi." Di sini ada yang begitu. Yang mau ambil 2. Wih, jangan coba-coba. Salomo punya itu cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Bukan sama kayak nona-nona dari ini, gagah-gagah semua. Mantap ini. Tuhan pakai dia, saudara lihat. Bahkan dalam kerendahan hati dia mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah." Tuhan pakai Petrus, nelayan di Galilea. Tuhan pakai dia. Tidak usah tinggalkan pekerjaan. Walaupun kemudian Tuhan bilang begini, "Engkau tidak lagi penjala manusia, penjala ikan, engkau menjadi penjala manusia." Tidak dimaksudkan supaya dia tidak isi perut, bukan. Tapi ada sesuatu yang penting dalam hidup yang harus dia ingat. Tuhan pakai siapa? Simon orang Selot, seorang anggota dari partai politik yang sangat revolusioner. Tidak suka lagi dengan penjajahan Romawi. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Tuhan pakai Onesimus, seorang budak. Tuhan pakai siapa lagi? Tuhan pakai Filemon, seorang pengusaha. Jadi semua orang Tuhan pakai, termasuk saya, termasuk saudara. Pekerjaan ini pekerjaan yang butuh banyak orang bersama-sama. Tapi seringkali kan kita rubah, seolah-olah tanggung jawab pelayanan ini, itu para pendeta, orang-orang majelis itu yang kalau kami ini sudah yang penting ada ibadah, kami ibadah. Nah, kalau demikian saudara-saudara, persoalan dan pergumulan kita hari ini adalah orang suka memisahkan antara kerja dan berdoa. Kita bisa kelompokkan dia, paling tidak dalam 4 kelompok. Kita bisa ukur kita ada di mana. Kelompok pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa lemah. Di Tangerang ada yang begitu. Orang yang kerja kuat dan doa lemah itu orang terlalu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Sibuk. Orang-orang seperti itu jangan coba-coba ajak dia ibadah. "Pak, ibadah ya," dia bilang. "Saya sibuk." Itu omong sibuk itu kayak derajat naik sedikit itu. Makanya dia lebih ekspresif ketika dia bilang, "Saya sibuk." Itu tinggi itu. Di sini ada Ada. Itu siapa suami itu. Saudara bayangkan, orang yang seperti itu, kerjanya kuat tapi doanya lemah. Jangan coba-coba suruh dia doa makan. Jangan coba-coba. "Pak, sebentar Pak doa makan." Sembarang. Dia rasa, tidak bisa.
Dia cerewet, tapi jangan coba-coba minta untuk dia pimpin doa. Sulit sekali. Betul? Tapi saya kira orang-orang Toraja ini berdoa bagus-bagus semua ini. Saya sudah hari di sini saya lihat, wih, doanya mantap. Orang yang seperti ini, kerja kuat, doa lemah. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Di Kupang saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, Pak Pendeta, yo saya di Surabaya. Wih, enak pesir-pesir. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu dia. Wah, itu berat itu. Kerja kuat, doa. Ada yang kelompok yang kedua, kebalikan dari itu. Doanya yang kuat, kerjanya di sini ada. Doa kuat, kerja. Saya mau tanya saudara dulu. Ora et labora artinya? Oh, itu nilainya hanya 75. Yang 100 itu menarik. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan ya, banyak yang balik. Doanya yang keras-keras. Kehabisan tenaga, kerjanya lemah. Nah, hasilnya ya begitu. Orang yang doanya kuat, kerjanya lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada saudara, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Kenapa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk buat mujizat. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, sekalipun dia bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan bahkan lebih sehat dari kita. Itu yang biasa minum minuman keras, cap tikus itu. Itu minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum, tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, kita gagal kenal Tuhan di situ. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat itu. Dia bisa atau tidak? Bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, dorang tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Kalau begitu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain itu di umur panjang, di jabatan di tambah, istri di bilang istri tambahkan, ibu-ibu langsung merah itu. Istri diberkati saja, urus satu saja kita pusing mau ke Salomo lagi kita. Lebih. Saudara bayangkan susah ini. Saudara, ini hal yang saya kira penting bagi kita. Ini iblis ketika tahu Tuhan Yesus, terus dia bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Bukan karena dia tidak bisa rubah. Bukan karena dia juga tidak mau ikut iblis memperintah. Bukan. Dia mau kita berproses. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, pasti di bakery itu mujizat tiap hari. Roti inilah roti itu. Doraemon kalau begitu dia pun nama. Tuhan mau kita berproses. Berdoa dan keras. Keras itu harus dipakai itu. Kalau tidak baik. Ketiga, kelompok yang ketiga. Ada kelompok orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Karena orang yang di dunia, dia tahu dia harus kerja, dan sedikit lagi dia mesti berdoa. Gitu. Orang yang kerjanya lemah dan doa lemah, itu dia suka ucapkan kalimat ini. Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja.
Saudara setuju dengan kalimat itu? Hidup itu mengalir saja. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah, kalau misalnya dia mengalir menuju WC, hidup itu kita yang tentukan. Dalam satu hari seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur. Mau turun atau tarik tambah selimut. Keputusan kan? Bangun tidur. Mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Ya kan? Kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan 27 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah di sini. Kita semua yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Karena itu keputusan menjadi penting. Tidak bisa bilang hidup ini mengalir saja. Nanti ke laut atau ke tanah, ke dalam tanah. Ke dalam saja ya. Ada masalah di situ. Keputusan. Saya mau tanya saudara. Mie, super mie. Masak cepat atau lama? Cepat kan? Teorinya cepat. Prakteknya bisa lama. Kalau kita tidak segera mengambil keputusan. Kalau saya bilang istri saya, Mama, saya mau makan mie. Terus ibu lari ke dapur 2-3 menit, terus dia balik, dia tanya, Pak, mie goreng atau mie kuah? Terus saya bilang mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Taruh banyak saja. Ibu ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja Mama. Mama di belakang 2-3 menit datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya sebegini. Itu masalah. Ambil keputusan. Bagi seorang perempuan dewasa umur 27 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa oh ya, sudah dengar itu ya, itu. Tidak bisa tiap hari, tiap malam dia hanya bilang ini atau ini. Oh, keputusan. Orang yang kerjanya lemah, doanya lemah, itu dia hanya hidup dalam hayalan saja. Menghayal. Coba kalau saya, coba apa? Saya mau tanya yang anak muda, yang PPGT. Kalau hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Kasih orang miskin kok tidak? Kasih kok? Kasih berapa kira-kira? 100 juta boleh? Naik sedikit? Saya lihat saudara ini berat-berat saudara ini. Kalau pendeta Yandi dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah, semua. Nanti Pak Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi ya. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir. Baru menghayal ini. Belum ada apa-apa, ini hanya diminta menghayal saja. Sudah sekikir ini. Saya yakin saudara susah kaya nih, saya lihat ini. Bagaimana tolong orang kalau menghayal saja sudah sekikir? Berat itu. Berat. Terakhir, orang yang doanya kuat dan kerjanya juga keras. Orang seperti itu dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia harus berhenti bekerja, kapan dia harus menikmati hasil pekerjaan, kapan dia hidup bersama-sama suami atau istri atau anak-anak, kapan dia mesti berdiam diri untuk membiarkan Tuhan bekerja. Kita tidak usah kerja sampai bawah yang Tuhan harus kerjakan juga. Tahan-tahan. Kita terlalu semangat ini, yang gasnya lebih dari Tuhan. Akhirnya kita tidak menikmati hidup ini. Tuhan mau begitu. Nah, kita bisa ukur kita ada di kelompok mana. Termasuk yang ada di rumah semua, ukur baik-baik. Minggu depan gereja onsite. Tuhan memberkati kita ya begitu. Ya, ketiga, khotbah masih ada ya, 1 poin. Agak lama sedikit. Terakhir saudara, saya ingin mengatakan kepada kita, Yohanes mengatakan dirinya, maaf, saya hanya perintis. Saya bukan siapa-siapa. Saya membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia yang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Bahkan membungkuk untuk memegang tali kasutnya pun saya tidak layak kepadanya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dia mau kasih tahu, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bawa orang datang kepada dirinya.
Dia bawa orang datang kepada. Kecelakaan terbesar dari kami adalah, saya sebagai pendeta adalah membawa orang datang kepada saya, bukan datang kepada Tuhan. Itu jadi masalah. Di gereja kami ketika saya masih ada di kantor sinode, kalau ada jemaat suka dia punya pendeta, itu menarik sekali. Kalau ada surat tugas mutasi, mereka datang. Bapak Ibu pendeta, tolong jangan kasih pindah kami pun pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah bangunan tidak jadi. Itu kalau dia suka pendetanya. Kalau tidak suka, don't bikin surat. Tolong kasih pindah. Ini sudah menghancurkan jemaat ini, tidak bisa nih. Mungkin di gereja Toraja ada juga ya. Saudara, kadang-kadang kita melihat pada manusia lebih besar daripada kita melihat pada Tuhan. Saudara, salah satu teori dari menyembah Tuhan dalam rodan kebenaran adalah Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan musiknya, bukan yang pimpin pujian, bukan pengkhotbahnya, bukan ornamen apapun. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Saya bukan siapa-siapa. Saya ingat seorang sahabat pendeta saya, dia bercerita pada saya, Pak Pendeta, saya beberapa kali ke Israel. Terus, waktu pergi pertama Pak Pendeta, itu kalau orang kasih tahu, ini kubur Yesus, saya foto di situ. Ini Taman Getsemani, saya foto di situ. Waktu pulang, jemaat tanya, Mama, sudah pulang? Yuk, cerita sedikit. Saya buka ini foto-foto. Waktu buka foto kubur Yesus, saya ada di sana. Waktu buka Taman Getsemani, saya ada di sana. Pak Pendeta, saya malu sekali. Terus saya bilang, Mama, jangan sampai waktu di Getsemani bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap. Mama yang kena tangkap. Terus saya bilang, mulai hari itu Pak Pendeta, waktu saya pergi berikut, saya tidak akan foto saya sendiri di situ. Kalau sampai saya foto, itu kebutuhan sangat pribadi buat saya. Sesekali saya lihat. Tapi untuk kepentingan orang lain, saya kasih tahu, ini kubur Yesus. Ini. Saya tidak boleh ada di situ. Karena saya bukan siapa-siapa. Ini perenungan serius bagi kita. Pernyataan iman bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya ingin mengatakan, Tuhan. Yohanes Pembaptis di penjara. Dia kirim orang bertanya kepada Yesus, Engkaukah Mesias itu? Tuhan Yesus jawab, seperti yang kau lihat. Because tadi begitu. Terus Yohanes hanya jawab, oh iya, saya mati dulu ya. Selesai. Tidak ada jasa dalam tanda petik. Dia hanya perintis. Dia tahu dia bukan siapa-siapa di situ. Sulit sekali saudara kita, para pendeta ini, seperti saya misalnya. Ketika bawa orang lebih banyak datang kepada saya, tiba-tiba orang bicara tentang pendeta lain. Saya rasa, bukan saya lebih baik. Jadi karena pusatnya ada di saya. Ganti dia punya pusat. Pusatnya harus ada di Tuhan. Manusia ini akan selesai. Tapi Tuhan harus terus ada dalam hidup kita. Supaya ketika kita bertempik sorak, tulus. Saya senang perayaan Natal semalam. Aman, jalan baik. Kalau kita tanya komentar, semua baik. Tapi kalau kita tanya, bagaimana acara semalam? Dia bilang, sudah baik. Tapi, itu semua yang tidak baik, itu yang dia omong itu. Kalau baik ya baik saja. Tidak usah tapi. Sebab itu biasanya jadi alasan paling baik. Saya bilang begini, orang kalau mau menipu tuh, kalau dia mau bungkus baik-baik, dia akan pakai sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi, kalau tapi itu dia tidak begitu. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau tapi dia tidak. Saudara lihat sekarang. Dia bukan siapa-siapa. Padahal orang-orang kan sangat merindukan Mesias. Bicara dalam konteks Yahudi, mereka tahu betul mereka butuh ditolong oleh Mesias itu sekarang. Engkaukah Mesias itu? Dia bilang tidak, bukan saya. Terlalu jujur itu. Dia ingin mengatakan sekali lagi,
saya bukan siapa-siapa. Supaya Tuhan yang dimuliakan. Jangan merampas kemuliaan Allah itu bagi kita. Supaya seluruh hormat, puji, sembah, kemuliaan hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan waktu kita beribadah dan bertampik sorak, itu sungguh-sungguh kita hanya tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan seluruh permohonan pergumulan kita bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan buat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.